Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, nama ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas B21 nomor induk 23811078. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di zaman yang serba cepat. Ilmu agama ini sejauh sentuhan jari di layar smartphone kita masing-masing. Namun kemudahan ini membawa tantangan besar. Arus informasi instan seringkali kita menerima potongan video-video pendek atau kutipan teks tanpa tahu siapa yang berbicara, dari mana sumbernya, dan bagaimana latar belakang. Disinilah pentingnya kita kembali mengingat konsep sanad. Sangat penting kita kembali kepada konsep sanad. Apa itu sanad, saudara-saudara? Sanad itu secara bahasa berarti sandaran. Dalam dunia keilmuan Islam, sanad adalah mata rantai tradisi ilmu yang menyambungkan kita hingga ke guru-guru yang terdahulu, para sahabat, hingga bermuara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu agama itu bukan sekedar wawasan, logika semata, melainkan warisan yang harus dijaga kemurniannya. Tanpa sanad, siapapun bisa menafsirkan agama sesuka hatinya. Sanad adalah bagian daripada agama. Seorang ulama besar tabi'in, Imam Abdullah bin Mubarak, memberikan sebuah peringatan emas yang sangat relevan hingga hari ini. Beliau mengatakan, al-isnadu minad-din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian daripada agama. Jika tidak ada sanad, maka setiap orang akan berkata tentang agama apa saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim. Tanpa sandaran yang jelas, agama akan menjadi sebuah komunitas opini. Orang yang baru belajar kemarin sore bisa merasa lebih hebat dari mujtahid hanya karena membaca satu terjemahan hadis yang ia dapatkan di internet. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang prinsip dasar mencari pengetahuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, ahli dzikri, jika kamu tidak mengetahuinya. Surat An-Nahl 43. Ayat ini menegaskan bahwa rujukan kita adalah ahli dzikri, orang-orang yang berilmu, bukan sekedar ahlul Google atau algoritma media sosial. Belajar agama memerlukan talaki, tatap muka, melihat akhlak sang guru, dan memahami konteks ilmu tersebut disampaikan. Ini sangat penting sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa hilangnya ilmu bukan dengan cara dihapus dari dada manusia, melainkan dengan wafatnya para ulama. Beliau bersabda, sehingga apabila tidak tersisa bagi seseorang
seorang ulama pun, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu memberi fatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ya, istilahnya fadollu wa adollu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sangat jelas saya kira. Di era instan ini, pemimpin bodoh tersebut bisa jadi adalah akun-akun anonim atau konten viral yang tidak jelas sumbernya, namun kita telan mentah-mentah. Ini sangat membahayakan, saudara. Sebagai menutup, mari kita pegang nasihat Imam Muhammad Ibnu Sirin. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Karena dari siapa kau mengambil ilmu itu, maka agamamu seperti dia. Maka sangat penting diperhatikan. Kembali kepada kitab yang ada di pesantren, lebih bertendensi dengan kitab taklim muta'alim. Memilih guru yang tepat, karena guru, agamanya guru adalah agama kita. Pilih yang tepat, pilih yang tepat. Kemudian ada beberapa langkah praktis bagi kita semua untuk bisa mengambil jalan yang tepat. Yang pertama, jangan terburu-buru menyebarkan. Jika mendapat pesan agama yang bombastis, cek dulu siapa sumbernya. Jangan-jangan ini menjadi fitnah yang luar biasa kalau tidak kita cek dulu. Yang nomor dua, cari guru yang bersambung, artinya yang sanadnya disambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ilmu itu adalah agama. Ikutilah pengajian para ulama atau kiai yang jelas rekam jejak pendidikan dan diakui kesalehannya. Bukan hanya cerdas, bukan hanya pandai, tapi juga harus solih. Yang terakhir, yang nomor tiga, imbangi media sosial dengan kitab. Jadikan media sosial sebagai pintu masuk. Namun akan tetapi perdalamlah dengan mengaji langsung di majelis-majelis ilmu dengan ulama-ulama yang sudah jelas kesalehannya. Semoga Allah menjaga hati kita agar tetap berada di atas jalan ilmu yang benar, yang bersambung berkahnya hingga baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.